Shalom, ketemu lagi di hari weekend Sabtu ini. Salam sadis. Waduh, kemarin gua suruh Janser malah ditambah banyak lagi. Pusing gua ngebalasnya itu. Wah, komen banyak banget. Pusing juga gua. eh gua coba jawab deh satu-satu ya hari ini Sabtu. Kongret yang udah ini, oh ya, dot udah naik tuh, udah di TP atau belum? Dot udah boleh TP itu, yang kalau yang belum TP di TP, ya Polkadot. Udah lumayan, udah mantap itu. Jangan ditunggu lagi di itu, Polkadot di TP, tunggu nanti koreksi baru kita serok lagi ya. Cardano tunggu bentar. Cardano kayaknya lihat masih kita nggak tahu, tapi lihat sampai hati-hati malam ini ya, itu aja. Atau karena besok minggu kan udah tahu sering merah, itu aja kita wanti-wanti ya. Atau besok pagi masih oke, kalau dia ada naik dikit ya udah inilah, di TP aja gitu ya. Gitu aja sih. Eh, Terus nanti Cardano baru ini diserok balik. Ini banyak yang nanya, kok bisa serok Cardano. Nah, inilah kesan fatal kalian, maka bilang oh nyangkut nyangkut nyangkut. Invest tuh nggak boleh, kalian harus sabar. Lihat tuh dia udah naik berapa persen. Kalian coba lihat video saya yang bulan lalu tuh, saya udah ingatkan itu. Waktu itu mulai masuk banyak new subscriber, saya udah ingatkan. Kalau video saya buat, saya rekomen ya, kalau sudah naiknya, pas saya rekomen naiknya udah lebih dari 10%, saya nggak suruh mereka beli lagi. Kenapa? Banyak sekali koin pilihan, kenapa harus uh, itu aja gitu. Tunggu gitu, kalau kamu udah telat tunggu. Cari di koin lain yang bisa cuan dulu gitu, bisa peluang. Jangan pas lagi naik, justru lagi naik banyak kali tak bisa masuk. Nggak Cardano, Matic bisa masuk. Ya jangan lantar nyangkut lo, ya kan. Nggak boleh, harus sabar. Kalau mau cuan, kalian mau ini harus sabar, harus ini. Peluang banyak, nggak bisa lu mau kejar cuan begitu, nggak bisa. Jangan lu pikir lu beli nanti ya syukur-syukur kalau hoki lu lagi tinggi banget, lu pas lagi naik lu masuk juga masih dapat cuan. Itu pun kan, coba anda hitung, kadang anda dengan modal tinggi masuk, walaupun cuannya pun udah, cuannya udah nggak sebanding dengan kau sempet anda salah perhitungan dia ngedrop gitu. Udah tuh nyangkut teriak-teriak lagi, ya kan. Kok gimana nyangkut ya, gimana, siapa peduli, bodoh lu aja gitu, udah diingetin gitu ya. Nah, jangan jangan ini, kalau udah naik itu nggak perlu. Don't catch the gain, let gain come to you. Itu orang bule kalau main. Jangan kau kejar itu keuntungan, keberuntungan. Dia biarkan dia datang pada kamu gitu. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi kalau anda terus asik ini lihat naik, kalian nggak tahan mau beli, nanti pas apa kok nyangkut, ya kan. Ya udah, saya ingatkan, pokoknya ingat baik-baik ya. Ini yang baru new subscriber, kalau walaupun saya ada rekomend koin, misalnya saya upload tiba-tiba dia udah naik lebih dari 10%, nggak usah beli lagi. Berarti ya nggak rezeki gitu. Lihat di koin lain, ya kan. Nggak harus ke koin itu, karena koin banyak gitu. Di Indodax itu 120 lebih gitu, ya kan. Hilangin 20% yang koin busuk, masih ada 80% koin untuk kita pilih. Kenapa harus terus ke target gitu, nggak perlu, ntar nyangkut, nggak bisa. Kalau mau invest crypto nggak boleh begitu ya, harus sabar. Misalnya udah tahu koin bagus gini kan, ah, memang kalian mau ini ya, nanti tunggu koreksi. Apalagi ini lagi, terus terang ini saya lagi agak hati-hati. Nah, buat kalian yang udah untung, saya ingatkan untuk TP dulu. Ini kayaknya ada yang mau tekan Bitcoin ke bawah gitu ya. Terus juga semalam saya ngobrol temen ini yang uh, itu juga banyak yang pelan-pelan lepas gitu, yang apa, instansi ini itu duit dialihkan sekarang. Banyak yang hari itu megang BTC, sekarang dijual lagi, mereka alihkan ke emas lagi, beli emas sama. Maka emas nih dari minggu kemarin udah mulai naik lagi gitu ya. Emas yang naik terus hijau nih. Nah, jadi rupanya mereka udah sebagian alihkan
udah mulai alihkan. Wah, hati-hati, saya takut nanti uh, hari ini tanggal berapa? 15. Tanggal 15 hari ini. Ini pelan-pelan kalian kalau yang udah profit TP, yang belum profit tunggu gitu. Ya. Kita agak hati-hati nanti di tanggal 21 22. Saya takut kejadian kayak bulan kemarin. Ini ya, herannya ke kalian itu sering di tanggal 21 22 itu hati-hati tuh. Ya. Itu hati-hati kita. Makanya kita sekarang udah mulai ancang-ancang yang udah profit TP dulu, yang udah lumayan kayak hari ini dot ya, Polkadot udah boleh TP gitu. Nah, jadi ada yang tanya saya, kok gimana hitung persentase? Susah di kripto ini, nggak ada yang pasti, nggak susah pakai kalau untuk Anda mau TP pakai ilmu pastinya. Pokoknya kan udah ada chart, kalian target lihat sendiri. Saya kemarin udah ajarin, nggak bisa mau di berapa pastinya gitu, susah ya. Kira-kira Anda lihat berapa persen udah ini, kalau misalnya lagi mau ini saya kasih kayak hari ini. Nah, itu semalam masih rendah, Polkadot baru 42 dolar. Saya nggak tahu duit Indo. Saya karena lihat di dolar ya. Kalian di Indo berapa harganya, kalian cek sendiri. Kemarin malam sebelum saya tidur masih 41 ke 42. Bangun pagi hari ini udah 48 dolar. 48 Indodax saya cek jual 50 dolaran. Nah, itu udah limit. Kalian udah harus tahu yang begitu karena lihat ya Chainlink, siapa lagi Chainlink sama ini apa itu juga berkisaran. Uniswap udah hampir-hampir kena 50 atau kena 50, udah dia turun lagi. Dia sementara ini di level situ aja. Nah, Polkadot udah hari ini udah hit lebih kurang ke sana. Nah, kalian udah boleh TP ya. Mau tunggu dia tahu belum nanti, karena Polkadot juga dia punya smart contract ini belum kelar semua gitu. Dia udah harga segitu udah tinggi gitu. Jadi kalian harus TP. Nanti kalau udah koreksi baru beli lagi ya, diserok lagi gitu. Oke, penjelasannya begitu buat newbie. Jadi saya coba jawab sedikit, banyak juga yang nonton masih sama aja bearish. Kalian tanya saya bearish. Tenang, bearish kalian harus lihat history juga, kalian lihat chartnya gitu ya. Kalian harus belajar. Misal koin apa yang kalian senang, kalian buka dia punya chart, lihat grafiknya, lihat di tahunnya. Oh, tahun 2017 bull terakhir cycle terakhir kemarin itu sebelum cycle 2021 ya kan. Nah, kalian lihat dari 2017 terus pas dia habis bearish tuh turun 2018 gitu, berapa turunnya. Nah, itu kan ada satu gambaran buat kalian. Jadi kalian harus lepas. Memang kalau bearish semua harus lepas koinnya. Lepas itu cuan kalian lepas gitu ya kan. Nah, baru nanti dia bearish turun ya kalian mau serok gitu, baru udah selang ya. Nggak tahu, kali ini kita belum ada yang pasti. Anda kalau tanya saya kontak mereka, let's see mari kita lihat ke depannya gitu nanti ya, karena terlalu banyak manipulasi mereka. Contohnya barusan saya ngomong kan, ada yang mau tekan Bitcoin, apa dia mau tarik panjang, dia nggak mau kasih Bitcoin. Irama mereka atur karena orang yang berduit bandar. Mereka sekarang pos-pos ya kan, dan pos-posnya yang ini grup lain kita susah ini tahu gitu. Ya, jadi kita yang harus baca pergerakan. Ya, untung saya punya teman ya, seorang spesial TA, technical analysis ya. Dia ya memang mereka ini dia di bekas Wall Street, di Wall Street dia sekarang dia ini sendiri ya, orang bule. Kadang saya kalau nggak ini saya hubungi karena dia komplit di ruangan dia itu dia sebulan untuk bayar yang untuk dia punya aplikasi yang dia pakai aja udah CryptoQuant berapa ya kan, Glassnode berapa sebulan gitu ya, belum lagi yang chart lain yang itu emas punya apa segala komoditas gitu ya, mereka orang ini ya. Kadang gitu ya, saya laki punya temen gitu, kadang nelpon dia kan, nanya chat sama dia kan. Nah, saya beruntung, kalian lebih beruntung karena saya dapat info dan saya kasih info ke kalian lagi gitu ya kan. Kadang ada perpindahan gitu, pergerakan ya kan. BTC semalam saya dapat kabar dari dia bilang ini ada yang banyak lepas
BTC jual, terus mereka alihkan lagi, lari kembali ke logam mulia, ke emas, ada yang ke silver, perak gitu. Jadi jadi saya juga agak wanti-wanti, ini apa, kita nggak tahu apa mau dibuat mereka, apa ini nanti mau ditekan lagi BTC ke harga 40 ribuan, kita nggak tahu, maka wanti-wanti udah kita untung, kita TP dulu gitu. Paham ya? Nah, sedikit saya bahas nih pertanyaan kalian yang udah XRP padahal udah berkali-kali saya pakai. Gini, XRP 2 hari kemarin, ini karena turun kalian kayak ya memang didam lagi XRP habis kurang ajarnya, habis Elon Musk dam gitu, turun dan tekan si Jack McCaleb, dia dam lagi karena dia masih ada stok XRP-nya kan, dia kemarin itu dia jual lagi 239 juta XRP, makanya agak jatuh lagi, tapi kalian nggak usah takut. Jadi kemarin dibahas berapa masih ada stok XRP di tangan si Jack McCaleb ini, dia masih ada sisa sekitar 502 juta XRP. Jadi mereka hitung mungkin 2 kali lagi lah dia dam. Jadi mungkin sekitar Juli ya, menurut ini prediksi perhitungan mereka, mungkin terakhir dia dam XRP. Udah tuh dia udah nggak ada stok. Nah, jadi yang udah pegang XRP sabar ya, terus nunggu sidangnya juga ya kan. Kadang susah dibilang, XRP juga ada XRP Army, kadang begitu sidang bagus dikit ya kan, hasilnya ini nanti mereka ngepam dikit gitu ya. Jadi ya sabar aja lah, haul XRP harus sabar. Saya juga ada haul sedikit juga, saya harap, saya yakin dia menang gitu. Kabar yang saya terima XRP nanti ujungnya juga deal soft ya, drama, terus nanti bayar penalti, istilah denda, karena udah ketan gini, dia punya SEC. Kau udah sedikit kebaca, SEC-nya kan bilang, buat kalian yang exchange yang melakukan penjualan transaksi nggak kena punishment dari kita ini itu. Jadi exchange terus bisa jual XRP, ngerti nggak? Berarti sebenarnya nggak apa, ujung-ujungnya itu pasti damai behind the scene. Oke lah, sebagai ini supaya orang lihat drama ya kan, lu bayar penalti sekian karena itu aja sih gua rasa. Maka saya udah lihat gitu, saya yakin saya beli XRP, saya hold juga dikit gitu ya. Jadi nggak usah takut, kalian yang sangkut biarin aja dulu. Nanti kalau tiba-tiba, karena yang gini-gini kadang tiba-tiba nggak kasih kabar, tiba-tiba ada apa, kabar baik langsung melambung. Nah kan ini ya kan, nggak usah, hold aja gitu ya XRP. Terus yang bang, ada yang Om, Ko, TRX, terus BTT, ada yang Win. Ini keluarga sekalian gua bahas, gua udah pernah bahas sebulan lalu. Pokoknya yang pegang TRX ya kan, BTT, Win, sabar kalian. Seharusnya mungkin ya di akhir bulan ini dipam dikit BTT, TRX ya kan, atau Win yang masih sangkut kan. Saya sih nggak rekomen Win ya, saya nggak mau itu koin judi ya. Cuma ada yang nanya, kasihan juga, ya udah sekalian jawab karena ini satu keluarganya ya kan, JST itu ya, itu TRX ya, BTT, sabar. BTT ini ya, ingat baik-baik. Kalian apalagi yang duitnya kecil, anggap tabungan dulu. Saya bulan 1 kemarin masih 4 rupiah, saya udah beli, suruh mereka beli yang orang-orang subscriber lama, tapi bukan berarti mereka untuk discover, saya suruh tabung. Nah yang jadi siapa, ada satu subscriber itu dia kasih tahu kakaknya namanya David Tarigan, selang 3 bulan waktu saya rekomen baru adiknya atau siapa beli, dia sendiri si Davidnya ini dia udah lepas, dapat untung dikit cuan dia lepas. Nah adiknya ini dia tabung, dia pegang terus, itu dari berapa, ada yang dia beli 7 rupiah, 10 rupiah, 2. Terus pas kemarin itu, bulan kemarin yang dipam sampai 100, 220 rupiah, nah itu adiknya. Nah begitu yang saya sarankan kemarin itu. Jadi bukannya kalian yang lagi naik BTT kalian beli. Terus yang kasihan ya jujur, kalian ada yang nggak ngerti, kena saya lihat, saya cek itu ya di Indodax grup ya, apa Facebook atau saya cek gitu, kalian banyak yang nggak ngerti, tanya ada uang dingin atau apa istilah Indo ya, uang dingin, atau ada ini uang apa 1 juta 2 juta mau beli apa, selalu disuruh kalian beli BTT yang ya, masih mending itu ACT lagi disuruh beli, kan ngaco.
Kalian tahu nggak ACT itu koin pajak ACT? Siapa sih orang banyak pada lari pajak? Itu ACT dibuat di Amerika tuh ACT untuk istilah kamu bayar pajak pakai ini koin juga bisa gitu, koin pajak. Ya nggak naik-naik, kalian nyangkut lah barang begitu. Kasihan juga, kurang ajar juga yang rekomen buat kalian koin-koin begitu. Ya, karena kalian nggak tahu maka belajar. Kalian nggak ngerti itu belajar. Jangan gampang duit kalian itu dipercaya gitu, nggak boleh. Ya, mulai hari ini apapun ya harus dibaca, dilihat. Makanya saya selalu sarankan belajar, baca. Nah, tambah lagi kalian yang pegang XRP, kalau kalian mau lebih ngerti kisah konspirasi udah dibahas, saya pernah cerita ya. Tapi terus saya lihat kemarin waktu si Angga Dinata dia ada bahas konspirasi antar XRP XLM. Nah itu masukan buat kalian, itu kisah nyata yang dia ceritakan, itu benar yang terjadi gitu. Ya, bagi yang belum tahu XRP ada konspirasi apa, nonton di YouTube-nya si Angga Dinata kalau nggak salah. Terus juga kalian mau belajar invest juga saya lihat banyak ada edukasi. Yang begitu-gitulah kalian harus nonton. Konten-konten begitu kalau kalian mau jadi orang sukses, ya, mau berhasil, nontonlah konten-konten yang mengedukasi, yang buat konten mengedukasi. Ya, kalian mau invest saham itu saya lihat ada Astronaci di Indo. Lumayan loh, udah banyak sarana bagus di Indo. Seharusnya kalau kalian paham untuk koin kripto, saya lihat udah ada apa kemarin Republik Rupiah, ada koinvestasi, ya kan? Kalian nonton gitu. Gua bukan ini mereka loh, gua nggak ada yang kenal satupun ya. Jadi cuma di situ sih, ini ada edukasi yang bagus, kenapa kalian banyak nggak pergi lihat? Jangan kalian nonton apa sinetron azab kubur ini itu, nggak mendidik ya, ada makin bodoh kalian ya. Nonton yang bisa mengisi knowledge buat kalian, supaya Pak, zaman sekarang knowledge itu uang. Kalian mau kaya, mau ini itu walaupun kalian berkali-kali saya bilang jangan kalian berkecil hati, oh saya nggak mampu, oh saya cuma nggak, asal anda suka baca, anda mau pelan-pelan ini, anda nggak ngerti, nanti ada kata nggak ngerti, anda pakai Google Translate, anda download Google Translate, anda ketik apa artinya. Sekarang sangat banyak gampang, kemudahan, fasilitas teknologi ya. Jadi kalian belajar itu. Nah, terus Shiba Inu bahas, saya udah pernah bahas Doge sama kalian, kok nggak ngecek gitu, masih kadang pusing gue aja. Tapi gini aja, Shiba Inu tahan dikit, tapi kalian mau invest jangan ya, karena kalau Doge tahan, Doge si Elon Musk masih proyek besar ini itu ada ini, pokoknya Doge kalian tetap pegang ya. Hold aja, nggak usah takut, jangan bilang sangkut-sangkut itu nanti ini. Shiba Inu yaitu nanti pokoknya kalau saya lihat ya skenario-nya, mereka ini kan istilah tandingan. Kalau nanti Doge mau dinaikin sama si Elon misalnya, pasti nanti si Shiba naik lagi. Nah kalau misalnya naik Shiba, kalian udah harus ada cuan lepas gitu ya. Terus ada yang nanya koin whole coin jangka panjang. Ini kalau kalian udah lihat ya, jangan kalian cari cuan aja untuk whole, nanti pas bearish ya, udah bearish turun koin udah murah banget, kalian beli baru pilih koin gitu. Sekarang cari cuan dulu, jangan pusing. Dan juga banyak perubahan. Kalian lihat aja sekarang begitu si Elon Musk tweet soal energi ya, Bitcoin itu dia serang Bitcoin sama sebelah, Bitcoin sama si Ethereum itu karena mereka masih proof of work itu makan banyak energi ya. Nah sedangkan terus kan naik Nano sama Cardano ini tiba-tiba karena orang, oh terus si tweet dia juga gimana berkunjung mau ketemu ya, dia belum balas, tapi orang udah ya Cardano hemat energi kurang dari 1% karena dia proof of stake. Nah, dari ini kalian belajar. Berarti kedepannya future kalau udah begini namanya si Papa Elon yang ini, terus maka kenapa banyak orang lepas Bitcoin, mereka udah tahu bahaya nih, ini bakal turun nih kalau udah begitu. Soalnya yang udah dari 2 tahun 3 tahun kemarin kan masih kampanye Biden yang udah dicanangkan clean energy, green energy, ya kan? Nah, inilah kedepannya. Makanya kedepannya untuk bull cycle nanti 2025 kalian lihat pasti yang POW drop habis. Jadi kalau udah begitu, untuk apa kita beli yang
proof of work lagi gitu. Yang kita harus sasarkan adalah proof of stake, misalnya Cardano gitu ya, Solana gitu ya, itu tuh proof of stake, itu yang kita harus hold. Dan kita lihat perkembangan, nggak usah buru-buru, nggak usah. Sekarang kalian bisa cuan dulu, cari modal dulu. Nanti untuk mau invest panjangnya setelah beres total, kita lihat perkembangan berita apa yang dimainkan. Nah di situ lebih pasti lagi. Tapi yang jelas Cardano udah pasti, karena roadmap yang jelas sampai 2025 cuma Cardano. Yang lain belum ada gambarkan roadmapnya sampai 2025. Satu lagi ada IOST. Ya, IOST memang saya udah dari tahun lalu saya udah rekomen juga, masih murah, itu juga salah satu bisa diinvest ya. Cuma ada dua yang roadmapnya jelas sampai tahun 2025. Airdropnya IOST terakhir dia lakukan adalah di tahun 2025 bulan 8. Nah itu jelas, jadi kalau mau invest yang udah jelas-jelas, udah planning yang matang gitu. Yang lainnya kita lihat nanti perkembangannya ya, paham ya. Jadi udah saya bahas itu buat kalian ya, masalah bearish udah saya jawab. Kalian jangan tanya lagi, saya capek berkali-kali saya ngulang ya. Terus haul jangka panjang udah saya kasih tahu, nggak usah ribet dulu yang bisa cuan. Terus cara masuk, jangan FOMO, jangan udah lihat ini ya, sabar, latih sabar. Terakhir buat ini yang namanya Sun NXT 2018 kamu haul sampai sekarang, gimana tanggapan? Lepas saja, NXT nggak ada future, kamu lepas saja udah. Kalau ada cuan dikit udah, atau seharusnya cuan dikit adalah kamu ini ya. Kamu bilang belinya 8.000, sekarang NXT berapa, mungkin lebih dari 10.000 kan. Ya udah dilepas, kamu bisa invest di koin lain. Kamu punya kesabaran kalau kamu bisa beli 2000 dari 2018 kamu ini. Cuma salah beli, nggak potensi nggak naik, untung masih survive koinnya. Ada yang kamu salah beli udah hilang itu ya kan. Lepas saja, masih banyak. Mau apa, nanti tunggu koreksi, kamu lepas NXT, mending kamu beli Cardano gitu ya. Itu saran saya, kamu minta pendapat saya, saran saya di situ. Oke, jadi hari ini video saya begitu aja. Semoga menambah wawasan buat kalian. Jadi yang udah cuan ada haul tahan, TP terus. Yang pegang selo belum ini, saya juga nggak tahu. Kita lihat ke depannya ini Coinbase gimana. Ini koinnya sendiri juga udah ada tanggal 19 ada event, belum naik juga, gue pusing juga. Tapi kita lihat lah, tapi nggak perlu takut, koin-koin lama nanti akan terbang ya. Hold aja gitu ya, pokoknya intinya hold pasti cuan ya. Jangan CL kamu hilang, jelas-jelas hilang duit. Oke, salam Rio dari Tokyo hari ini. Semoga berkat terus menyertai kalian. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.